Berikan tepuk tangannya. Let's go Survivor. Kita bakal masuk untuk di map Kalahari yang panas seperti hari ini di panggung panas banget dan kita juga ngelihat ini pembelahan dari map juga adil, masih adil ya. Ternyata yang nggak adil cuma Purgatory doang ya kayaknya ya. Yang gak adil itu ketika aku sayang tapi dia gak milih yang lain. Itu nasib aja yang Oh, nasib. buruk Bapak ya. Bukan gak adil berarti ya? Enggak. Oke, kita bakal back to the game karena sepertinya tidak ada gangguan untuk teman-teman dari RRQ. Oke. Ternyata prediksi kita meleset sekali ya Sangat Bapak ya. meleset. Dan Legalo sudah mengamankan dari sisi lain nih. Nah ini bahayanya loh kalau misalkan RRQ udah bisa gerak buat banyak sekali ngamanin compound di Refinery. Dan seperti biasa juga Dewa United mengirimkan beberapa pemainnya keluar dari arah The Sub untuk bisa memantau menuju ke arah pergerakan dari Genesis Dogma yang ada di arah Stone Right dan mendapatkan 1 poin eliminasi. 1 buah hitlist dibuka lebih awal oleh teman-teman dari tim Torat. Hitlist digunakan untuk memberikan mark terhadap lawan dan bisa digunakan untuk memantau dari kejauhan saja. Ingat ya, hitlist hanya untuk memantau dari kejauhan saja, bukan untuk memiliki. Aduh, lagi-lagi ya. Ada apa hari ini Bigan? Ya ampun, tapi nggak apa-apa. Kita bakal ngeliat juga ternyata di sisi yang lainnya, Onyx Jack juga berhasil untuk dieliminasi. Sepertinya pertukaran antar player. Ya. Ini udah terjadi, tapi masih bisa untuk di-save lagi karena Iya. masih 48 orang ya. Iya, ini kalau ngelihat dari droppingnya setiap tim sih aman seharusnya, nggak bakal ada senggolan yang terlalu riskan banget di awal-awal ya. Ya. Karena setiap tim juga memiliki kotanya masing-masing. Mungkin checkpoint kedua untuk kayak Indostar sama EVOS saja sih yang bisa di notice ke Foundation. Ini juga bakal jadi satu hal yang sangat penting lah buat kedua tim ini keluar dari bagian atas. Oldhampton sama Shrines-nya itu sendiri. Ya. Kalau ngelihat EVOS-nya mungkin bisa lebih fleksibel karena dia ada launchpad dan bisa diarahin ke arah Bayfront sekaligus. Gitu Ya langsung. dan harusnya masih bisa untuk diselamatkan juga di area Strange. Dan tadi itu sebenarnya yang kecuali itu player-player yang nge-split doang. Yap. Kayak Dewa tuh tadi ke arah teman-teman dari GD dan juga satu orang dari EVOS itu mengarah ke area Oldhampton. Ya udah itu aja, jadi belum ada hal yang panas untuk di early di Kalahari kita. Kecuali ya itu tadi hitlist yang sudah diaktifkan hanya untuk mengoceh aja atau coba untuk mengetahui letaknya kemana ini hitlist yang sudah disasarkan gitu. Dan mereka mungkin bakal beralih ke arah yang berbeda dari hitlist itu sendiri. Ya itu dia mungkin yang membuat dari Fast Define juga nggak bergerak ke arah rumah 4 di arah Bayfront-nya. Karena mereka udah tahu dekat Bayfront-nya ini masih ada orang juga. Dan hitlist kedua juga tadi sempat kelihatan ada RRQ menuju ke arah teman-teman dari Onyx Olympus yang ada di arah Command Post itu sendiri. Nah, foundation-nya udah mulai diambil kalau aku boleh sedikit ngelihat dan ngasih tahu ke teman-teman semua. Ya. Foundation udah diambil sama Indostar, Indostar. artinya EVOS Divine nggak bakal bisa gerak terlalu gerasa gerusuk kalau misalkan mereka mau ke Foundation. Tapi Foundation itu harus lebih hati-hati lagi dengan Refinery-nya. Karena panggung paling ujung dari Refinery itu, milik dari RRQ itu, masih bisa mantau menuju ke arah bawah. Dan tensi sampai di menit ketiga memasuki menit keempat ini sangat lambat sekali. Sangat lambat, tapi apakah teman-teman dari RRQ bakal keluar dari area Refinery? Mengingat harusnya mereka bakal mencoba untuk mencari beberapa poin eliminasi. Dan kita bakal ngelihat ternyata Gedai sudah in. IMGAT harus istirahat dulu untuk di round kali ini. Dan ini dia teman-teman dari EVOS Divine dengan rosternya Ray, Gedai, Abax dan juga Dede Rasha yang sudah tidak gemas lagi karena sudah dewasa ya. Dan kita juga bakal lihat harusnya tadi ada tembakan pergerakan dari Ini dia. seorang lawannya dan apakah itu teman-teman dari RRQ? Harusnya dari RRQ. Ya, RRQ yang udah dapetin panggungnya itu di bagian dari Refinery itu sendiri, mantaunya ke arah bawah. Ini dia ke arah teman-teman dari Indostar yang udah dapetin Oh, arah dari Foundation-nya. Ini mereka harusnya masih lebih aman sih di bagian Foundation dan gak boleh ngelakuin gerakan tambahan kalau misalkan mereka emang benar-benar mau hold aja di area Foundation-nya. Anyway kita move ke pembahasan teman-teman dari Bigetron Delta aja dulu nih. Kenapa tuh? Menarik buat dibahas Ya. dengan performa di 3 game sebelumnya ini yang masih belum kelihatan. Sebenarnya kalau menurut lu sendiri
faktor apa sih yang ngebuat Bigetron Delta kurang bisa perform? Kalau menurut aku yang pertama mental udah pasti Udah terlihat pasti ya. sekali ya waktu permainan di fase knockout sama offline yang sudah kita mainkan sampai hari ini pun masih belum terlihat jujur aja. Walaupun tadi sempat di awal mereka mendapatkan beberapa poin eliminasinya tapi waktu mereka bergerak dan harus kecut atau langsung di-cut rotasi sama seorang lawan. Nah itu masih belum memberikan pressure yang lebih tinggi namun kali ini kita juga bakal ngelihat dari seorang Kay yang membuka satu homer ya. Ini dia mental yang tadi sempat dibilang oleh Baby Mbun akan coba diperlihatkan oleh Bigetron Delta yang sudah mulai mendapatkan hadangan dari teman-teman Indostar yang juga akan memulai membuka pertahanannya ataupun membuka penyerangannya dengan beberapa ledakan. Kocel masih terkena silent dari A124 yang dilontarkan oleh Bigetron Delta. Lihat pergerakan di minimap dari Bigetron Delta akan melakukan flanking, tapi Egtindir juga menggunakan portal go-nya untuk bergerak ke arah belakang, membuat formasi dari Bigetron Delta sudah mulai berubah lagi. Ada beberapa gol di muka, belum para korban dari pertempuran yang terjadi. Ras sudah cukup low, tapi Egtindir masih bisa berlari. Keong, oh my god, terjatuh di sana tangan seorang Dir. Terus kena point shot, maka Dir berhasil mendapatkan 2 pemain dari Bigetron Delta. Satu lagi dari sang robot merah bernyawa akan dijemput ajalnya oleh teman-teman dari Indostar. Sensei masih bisa bertahan mendapatkan 1 pemain, tetapi sangat sulit. Bigetron Delta is no more, pulang di posisi ke-12. Aduh, gua ngeliat Dix itu nyangkut loh, sempat nyangkut dia saat coba untuk mau naik. Ada satu kotak coklat yang ternyata membuat permainan dia delay dan gue nggak tahu kenapa saat itu dia cuma memegang senjatanya aja, nggak coba untuk nembak ke arah Dir. Itu satu kesalahan yang menurut gue cukup fatal. Yang kedua Sensei ngapain di atas, udah pasti terlihat sangat jelas kan, visionnya juga kurang. Kalau Take position pasti, karena aku paham Sensei pasti dia bakal ngambil posisi grounding paling atas atau posisi paling jauh untuk ngambil waktu dia ngelemparin granatnya. Tapi semuanya sirna ketika inisiasi di Egtindir dengan portalnya, A124-nya connect dan dia dapetin 2 pemain. Kacau sudah langsung. Kacau dan Tiger Wong harus menyusul. Sayang sekali 10 tim yang tersisa. PSK berhasil untuk memulangkan 1 orang yang tersisa dari TWE. Dan harusnya mereka udah lumayan pede ya, walaupun sudah mendapatkan 1 poin eliminasi. Kelihatan untuk lootingnya juga masih cukup oke untuk teman-teman dari VSAK Esports sendiri. Dan kalau kita lihat sepertinya rotasi selanjutnya dari teman-teman VSAK, mereka coba untuk mengamankan satu sisi kota yang sudah mereka amankan aja ya. Oh ternyata sudah ada yang bergerak. Kalau kita dari minimap yang ada di contekan kita, teman-teman dari EVOS, Divine sudah bergerak dari arah Strand ke arah Foundation. Sedangkan ini harusnya zonanya masih masuk ke area Refinery dan gua rasa teman-teman dari RRQ masih coba untuk holding position di area sana. Iya, masih Refinery, masih zona, mereka nggak bakal kemana-mana, cenderung lebih pasif dan akan menunggu siapapun yang akan datang. Dan kalau aku ngelihat juga beberapa tim sih ngehindarin banget Refinery ya. EVOS itu bisa banget loh, dia datang ke Refinery. Dari Foundation? Enggak dari arah Slides-nya, dia nge-launchpad ke arah Refinery, rumah 5 yang ada revival spot itu bisa banget. Dan naik ke arah Refinery-nya. Bahkan Torat juga sebetulnya bisa naik ke arah Refinery untuk rotasi lurus lebih cepat. Tapi Command Post yang menjadi pilihan oleh teman-teman dari tim Toratnya itu sendiri. Nah penghuni Command Post-nya ini, Onyx Olympus sudah mulai rotasi, tadi sempat menggunakan inoculusnya dan ketemu sama teman-teman dari Dewa United Apollo. Ancaman tembakan sudah dikeluarkan oleh Sam13 membuat Onyx Olympus tidak ingin melakukan team fight di arah stop. Ya kelihatannya ini Sam13 bakal coba untuk mengeluarkan satu UAV light ya harusnya supaya memberikan informasi di manakah letak dari tim yang bakal datang ke arah mereka. Dan gue rasa kesepakatan dari teman-teman Onyx untuk cabut itu adalah kesepakatan yang cukup wise. Karena kalau terlalu memaksakan juga gak bagus. Mereka masih belum menentukan di manakah letak dari titik-titik teman-teman dari Dewa United Apollo. Nah itu dia, masih zona juga sih kalau ngelihat ke arah desamnya itu sendiri. Masih damai. Masih damai sekali dan mereka nggak bakal terlalu ngelakuin banyak pergerakan lah. Jadi setelah memasuki menit ke-10 atau zonanya udah menyusut, nah mungkin tuh baru tuh akan kelihatan pergerakan dari setiap tim akan seperti apa. Onyx dengan Genesis Dogma yang sudah saling bertatapan saja pun tidak terlihat akan ada inisiasi gitu yang akan dilakukan oleh kedua tim karena akan terlalu riskan gitu loh. Entah itu untuk Onyx-nya atau entah itu untuk teman-teman dari Genesis Dogma-nya kan. Kedua tim ini adalah dua tim yang udah dapetin buya. Dan apakah
akan menjadi hat-trick lagi untuk Onyx. Biasanya kan Onyx langganan banget sama yang namanya hat-trick nih. Dan kalah hari biasanya mereka buyah. Iya itu dia makanya kita belum tahu. Karena Masih belum tahu. Nah lihat di minimapnya nih posisi Onyx sama GD itu udah cukup enak. Tapi kalau misalkan mereka teamfight mereka sangat mudah untuk di third party. Nah belum lagi zonanya ke arah mereka. EVOS bisa turun ke arah GD, RRQ bisa turun ke arah Onyx itu juga sangat berbahaya sekali. Tapi Kiki mendapatkan satu pemain dengan Woodpecker-nya dan ini dia senjata Woodpecker, tapi nggak bisa bikin baper. Maaf. Aduh itu lucu banget lagi. Tapi posisi Morph emang nggak akan enak karena harusnya udah keculik satu dan kalau misalkan ya tadi ada vending machine ungu ya yang harusnya masih bisa untuk dipergunakan itu salah satu advantage untuk teman-teman dari Morph juga. Yang gua rasa Morph akan kesulitannya kenapa? Karena di area Mamut tuh riskan banget ya tembakan masuk posisinya juga dari bendungannya juga bisa kecolongan dari sisi manapun harusnya. Apalagi kalau misalkan lu naik di atas tulangan itu dan gua rasa akan ada tim yang harus coba untuk bergerak ke arah sana yaitu teman-teman dari Indostar. Kenapa? Karena Indostar sudah ngepredik kemungkinan di depan mereka tuh harusnya tadi masih ada teman-teman dari EVOS Divine dan mereka coba harusnya memutar ke area yang paling pinggir banget supaya lebih aman pergerakan mereka. Lebih aman karena mereka udah dapetin keuntungan di awal-awal tadi. Iya. Udah dapetin keuntungan, mereka terus menyisir ke arah zona paling lambat dan itu bakal jadi satu chance lah buat mereka bisa dapetin point placement juga sekalian. Dan ini dia pergerakan dari tim Torat yang sudah mulai berusaha masuk dalam zona selanjutnya. Oh my god, Morkin ternyata sudah dipaksa tim fight close open. Bersama dengan teman-teman dari Indostar yang sudah mulai naik menuju ke arah Mamut. Kehilangan satu pemainnya, tetapi masih belum bisa untuk melakukan reviving. Tidak memiliki koin sama sekali dan Morph Team hanya bisa bertahan saja sejauh ini. Di bagian ground atas di area Mamutnya itu sendiri. Setup udah dibangun, bahkan ternyata Morph Team kejepit oleh dua tim berbeda. Ada Vesaka dan juga Indostars. Wah ini nggak enak banget posisi dari Morph walaupun mereka sudah secure area zona lebih awal. Oh my god. Di sisi yang berbeda Dus juga berhasil untuk meledakkan teman-teman dari Genesis Dogma. Kiki langsung secure poin eliminasi begitu juga dengan Razor yang mendapatkan satu poin eliminasi. Dua orang tersisa harusnya dari Genesis Dogma. Oh my god. Dan di sisi yang berbeda juga Gadai. What? Wow, kolaborasi yang luar biasa untuk menumbangkan satu tim itu Genesis Dogma. That's what I mean. Ketika posisi GD dan juga Onyx Olympus adalah posisi yang paling riskan. Tapi kita nggak ngelihat Onyxnya ini kemana ketika tim fight sedang terjadi. Dan RRQ yang dapat 2 poin eliminasi ini masih belum puas. Melihat MPR bahkan diportalin oleh seorang Abai. Ledakan juga sudah mulai menghampiri ke arah MPR Epsilon. 3 pemain langsung masuk ke arah MPR. Lawan ending satu persatu MPR. Menyisakan 1 menit saja sepertinya. Tapi tim fight juga terjadi antara Dewa dan juga Torat. Karena Ikal berhasil ditumbangkan dan Gare. Oh my god, Gare dengan ledakannya berhasil merupakan 2 pemain dari Onyx Olympus. Tapi kita masih belum melihat bagaimana pergerakan dari Onyx Olympus dan juga Dewa United. Oh My God! Dewa United Apollo pulang di tangan Onyx Olympus. Cepet banget, itu memang posisinya Dewa terjepit sih harusnya antara dua tim. Dan kalau tidak salah tadi ada RRQ juga kan yang mengganggu pergerakan dari teman-teman Dewa United Apollo. Dan kalau tidak salah, MBR juga berhasil untuk di-pick satu persatu playernya sama teman-teman dari RRQ. Yes. Banyak banget peperangan yang sudah terjadi yang artinya mereka satu jalan. Rotasinya ketemu di area tengah-tengah dan tidak bisa terhindarkan untuk fight-nya. Dan sekarang kita juga bakal melihat dari seorang North yang berhasil untuk menumbangkan satu orang dari Jack untuk yang masih bisa untuk diselamatkan. Satu glue wall sudah dibuka, masih coba untuk melakukan medikasi dengan cepat harusnya. Di sisi belakang ditunggu banget ini sama Vesaka Esport. Vesaka juga masih punya PR, dia harus sedikit masuk menuju ke arah dalam, dia harus maju lagi ke bagian atasnya. Supaya mereka mendapatkan vision dan bisa masuk ke arah dalam dari zona selanjutnya. Sementara nggak semua pemain memiliki grapple hook. Oh, lihat bagaimana Dus berhasil mendapatkan Logi juga. Masih memiliki kesempatan. Onyx Olympus di bagian bawah memang sulit. Karena serangannya masuk dari segala arah. Abai masih bisa mendapatkan pemain lagi dari arah tim Torat yang tidak terlihat. Terancam Onyx Olympus. Satu tim yang berhasil mendapatkan 2 buya di kali ini. Tapi Razor berhasil menumbangkan Zero di celah yang cukup sempit dan RRQ bahkan mereka masih berempat ternyata Bun. Ini kurang banget ya posisi dari Umur. Abai! Aduh, Abai berhasil untuk menumbangkan satu orang menggunakan lempeng dan kita juga bakal lihat Abai berhasil menumbangkan Ray. Dengan satu senjata mematikannya. Di lain bakal coba untuk berpindah dengan satu Portago. Somehow Torat juga harus berpulang di STK 7. 6 tim yang tersisa dan Abai harus kepick dari sisi belakang oleh Ektidir. Dan ternyata
Cimeng juga berhasil meledakan sang legalon. Jules masih mencoba untuk bertahan. Dari sisi belakang sudah terkena 1, 2, 4. Berhasil juga Super. Garen bakal meledakkan teman-teman dari RRQ satu persatu. Gardu dari sisi bawah sudah mendapatkan beberapa damage dengan granat yang sudah diterima dari seorang lawannya. Dan bakal mencoba untuk bertahan sebentar lagi. Dua pemain tersisa monster sekali, bahkan masih bisa mempertahankan kehidupannya dan masih bisa memberikan serangan-serangan yang berbahaya menuju ke arah depan. Bagian atas bot team berkuasa, tetapi serangan juga akan bakal datang. Oh, sayang sekali, Gardu terpingok dari bagian atas saat 1-2-4 connect menuju ke arah Onyx Olympus. Ini akan sangat sulit, Gardu juga akan dihancurkan keluar yang milik kita terending. Onyx Olympus menyisakan satu pemain saja. Mob Team memiliki kesempatan sangat besar, tapi pertempuran di bagian atas tidak akan bisa dihindari lagi. Divan terlihat bagian belakang Arnaju pulang di posisi ke-6, 5 tim tersisa Bimbun. Yes, dan Vesaka masih coba untuk try hard dari sisi tenda. Vesaka juga harus menyusul 4 tim yang tersisa. Berhasil connect satu granat dari seorang Gedai. Gedai berhasil untuk menumbangkan sang kapten. Dari Rodia Abang bakal mencari posisi yang cukup menyenangkan. Indosat berhasil dipulangkan Jesse keempat. 3 tim tersisa, Evo Divine masih berempat. More Team kesulitan di bagian luar sana karena sisa 3 orang saja. Masih dengan pertahanan yang kuat, Evo Divine bergerak ke arah luar. Lee terkena tembakan dari belakang, tapi lihat bagaimana Jesse seorang Gedai. One night explosion from Gedai. Bola dari seorang Lee juga sangat luar biasa. Mendapatkan banyak momentum. Mal akan dihantam oleh sniper dari seorang Rasya. Sudah mulai memantau menuju ke arah bawah. Vesaka yang akan menjadi kontender selanjutnya akan dibereskan oleh sang macan putih atau justru malah EVOS Divine yang tumbang karena kita melihat tidak ada tembakan yang kolektif ke arah EVOS Divine. Ledakan gelar diberikan seorang Ray, bahkan berhasil pada Ray. Takes one people berhasil menumbangkan Voltan langsung di ending saja. Uai juga terancam, tapi 2 pemain di pojok sudah terjatuh. Ada 1 orang Obey masih bisa bertahan. Ray sebagai pemain terakhir pasti Uai bekerja sama dengan baik, tetapi EVOS-nya pulang. Vesaka Esports takes the booyah. Vesaka. Wow, Vesaka Esports keren banget. Bermain sabar di balik tenda. Nggak ada yang ganggu sampai akhirnya mereka coba untuk retake compound dan coba mengganggu pergerakan dari Indosat. The real plot twist Wow, in the wow. grand final. Wow, Vesaka